2025. Terima kasih juga untuk para dosen yang sudah hadir. Ada Pak Ahmad Asifuddin yang ada di Stekom Kendal, kemudian ada Pak Febrianta Nuji yang ada di Stekom 605 Majapahit, dan Pak Haryo ya dari kampus Stekom Siliwangi. Langsung saja kita lanjutkan pada materi selanjutnya ya. Kalau kita kemarin sudah masuk di bab 5, nanti pada materi hari ini kita akan membahas yaitu kaitannya dengan eh, bab 6 ya, terkait judulnya dengan strategi-strategi dalam tindakan ya. Kemudian nanti ada bab 7 kaitannya dengan analisis dan pilihan strategi. Kemudian ada UTS ya, nanti di sisipan nanti akan saya berikan UTS. Kemudian ada lanjut di bab 8 yaitu kaitannya dengan strategi penerapan isu manajemen dan operasi. Kemudian lanjut bab 10 kaitannya dengan penerapan strategi pemasaran, akuntansi, keuangan, litbang, dan isu sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir di materi pada hari ini terkait dengan peninjauan evaluasi dan pengendalian strategis yaitu di bab 10 ya. Nanti untuk jedanya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya. Mungkin nanti ketika pas waktu sholat asar mungkin agak lebih lama ya, bisa 15 menitan ya kurang lebih. Mungkin itu dari saya ya, langsung saja saya share untuk materinya supaya tidak terlalu lama ya. Ya, jadi di bab 6 ini kita akan membahas strategi-strategi dalam tindakan atau strategi in action. Di mana tujuan pembelajaran di bab 6 ini yang pertama diharapkan mahasiswa itu mampu ya memahami tentang tujuan dan juga tujuan jangka panjang, kemudian mampu memahami penjelasan semua terkait tujuan keuangan versus tujuan strategis, kemudian mahasiswa mampu memahami penjelasan ya semua tentang evaluasi kinerja balance scorecard ya, kemudian yang keempat mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis strategi utama yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalam memformulasikan strategi, perusahaan memerlukan sebuah target jangka panjang ya sebagai sasaran utama, di mana tujuan jangka panjang ini diperlukan baik dari tingkat korporasi, divisi, fungsional, sebuah organisasi. Jadi intinya itu bisa dikuantitatif, bisa terukur, secara realistis, ya mudah dipahami, kemudian challenging ya atau memiliki tantangan, kemudian hierarkis ya, kemudian obtainable ya, sangat mungkin untuk bisa dicapai, kemudian ada kongruen dan juga ada timeline atau garis waktunya. Jadi ada standarisasi proses kira-kira tujuan tadi bisa dicapai dalam jangka waktu kapan. Nah, kita masuk pada tujuan ya. Tujuan umumnya dinyatakan dengan istilah seperti pertumbuhan aset ya, kemudian pertumbuhan penjualan atau growth in sales, kemudian ada profitabilitas ya, ada market share ya, ada tingkat dan sifat diversifikasi atau nature of diversification dan sebagainya. Kemudian cara memvariasikan kinerja ya menurut tingkat organisasi. Nah, di tingkat organisasi ini ada tiga ya, dibagi menjadi corporate, division, dan function. Jadi berdasarkan bonus tahunan atau gaji yang pantas, misalkan kalau di tingkat corporate ini berarti yang levelnya CEO ya, manajer tingkat atas lah ya, vice president, direktur, dan lain sebagainya. Itu mereka lebih banyak dilihat dari tujuan jangka panjang. Jadi kalau kita lihat seorang vice president direktur atau CEO itu ketika membuat perencanaan lebih banyak memikirkan untuk visioner jangka panjang sehingga mereka layak untuk digaji yang lebih besar. Sedangkan untuk annually goal-nya atau tujuan tahunannya itu hanya 25%. Nah, kalau yang berada di divisi ya misalkan kepala bagian itu dia 50-50 antara jangka panjang ya tujuan jangka panjang atau juga tujuan tahunan.
Nah, kalau yang levelnya staff atau fungsional itu dia lebih banyak memikirkan tujuan tahunan ya, target bulanan ya, achieve atau tidak ya untuk target di bulan itu. Oh, target saya per monthnya itu amonnya sekian misalkan kalau kita berbicara pada target penjualan. Ini salah satu pengukuran kinerja menurut tingkat organisasi. Kemudian tujuan keuangan versus tujuan strategis. Ada tujuan finansial dan tujuan strategis. Nah, kalau tujuan finansial fokusnya itu pada pertumbuhan pendapatan, ya, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, kemudian margin laba yang besar, ya, kemudian pengembalian atas investasi atau return on investment, ya, yang lebih besar, kemudian laba per saham yang tinggi, harga saham yang meningkat, dan arus kas yang membaik, ya. Jadi arus kasnya itu bagus lah ya, keluar masuknya itu tidak tersendat. Sedangkan tujuan strategis itu adalah butuh pangsa pasar yang besar. Nah, kalau pangsa pasarnya ingin menjadi besar, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk pemasaran, ya, untuk pendekatan penetrasi pasar, dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar, ya. Sehingga ini nanti akan kira-kira kita akan mengoptimalkan keuntungan kita atau lebih banyak membuka di segmen itu. Walaupun secara segmen kalau tidak dibuka itu juga akan tidak ada kesempatan kita untuk mencoba mendapatkan peruntungan ya. Kemudian waktu pengiriman lebih cepat ya dibanding kompetitor, waktu rancangan pasar yang lebih singkat dibanding pesaing, biaya yang lebih rendah dibanding pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi dari pesaing, kemudian cakupan geografis lebih luas ya, kemudian memperoleh ISO ya 14001 ya, dan menjadi pemimpin di dalam bidang teknologi. Nah, ini adalah tujuan keuangan versus tujuan strategis. Kemudian ada balance scorecard ya, dikenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton, di mana balance scorecard ini adalah teknik evaluasi dan pengendalian strategi yang memperoleh namanya dari kebutuhan perusahaan yang dirasakan untuk menyeimbangkan ukuran keuangan ya, yang seringkali digunakan secara eksklusif dalam evaluasi strategi dan pengendalian dengan ukuran yang non keuangan ya, misalkan seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Nah, balance scorecard ini untuk sebuah perusahaan itu hanyalah daftar semua tujuan utama untuk bekerja menuju eh, bersama dimensi waktu ya, terkait kita itu kapan tujuannya itu harus diselesaikan ya, karena tadi ada timeline ya atau garis waktu